Oke, di video kali ini saya akan berbagi sedikit, tips dan trik bagaimana caranya untuk merubah keseluruhan, teks ataupun label yang ada pada website WordPress kita, menjadi bahasa Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau website WordPress itu kan, secara default dari tema yang kita, download dari, apakah itu dari Google ataukah dari, menu temanya WordPress sendiri itu menggunakan bahasa Inggris pada umumnya gitu. Jadi ada beberapa button, tombol-tombol dengan tulisan add to cart, kemudian view cart, check out, dan tulisan-tulisan lainnya yang menggunakan bahasa Inggris gitu, seperti formnya, seperti informasi-informasi yang tertera. Nah, ini semua masih menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi kali ini saya akan membagikan sedikit tips dan trik bagaimana sih caranya kita untuk merubah website kita menjadi menggunakan teks berbahasa Indonesia. Nah, ini penting banget karena tentunya website dengan bahasa Indonesia itu jauh lebih gampang untuk digunakan oleh pengunjung websitenya kita gitu. Jadi penting banget bagi kita untuk merubah bahasa yang ada di websitenya kita menjadi bahasa Indonesia gitu. Oke, nah caranya gimana? Nah, sebenarnya sih untuk merubah keseluruhan teks yang ada di websitenya kita menjadi bahasa Indonesia itu, gampang sebenarnya ya. Jadi teman-teman tidak usah, pusing. Kita di sini membutuhkan bantuan, plugin tentunya. Jadi di sini saya akan menggunakan bantuan plugin Loco Translate. Jadi kita ketikkan di kolom pencarian Loco Translate. Ya, ini dia Loco Translate. Dan plugin ini yang kita gunakan untuk menerjemahkan seluruh teks yang ada di websitenya kita dari bahasa defaultnya bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Oke, pluginnya sudah kita install, kita aktifkan terlebih dahulu. Nah, nantinya di menu dashboardnya kita itu akan muncul menu Loco Translate. Oke, di sini kita pilih plugin. Di menu Loco Translate kita pilih menu plugin yang ada di baris ketiga. Nah, di sini banyak banget list plugin yang ada di websitenya kita. Kemudian kita pilih WooCommerce. Oke, di sini kita klik untuk new language-nya. New language. Kita akan menambahkan bahasa baru di sini. Nah, untuk bahasanya di sini kita akan menggunakan bahasa Indonesia. Oke, kita di kolom pencarian bahasanya, di choose language kita pilih Indonesia karena kita akan menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. Kemudian di poin kedua choose location, penting untuk kita pilih ke custom. Kenapa? Karena nanti apabila ada update WordPress atau ada update versi WordPress, plugin ini tidak akan terganggu. Oke, ketika selesai kita klik start translating dan kita biarkan plugin ini untuk mulai menerjemahkan ataupun mencari teks ataupun string yang ada di websitenya kita. Oke, di sini kita masih bisa lihat bahwa masih muncul 0% translate dari 8.575 string yang ada di websitenya kita. String itu adalah teks ataupun label yang ada di websitenya kita dan itu masih belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, ini don't worry karena nanti kita akan menggunakan file dengan extension MO atau extension MPO untuk menerjemahkan bahasanya kita. Nah, nantinya di kolom deskripsi saya akan mencantumkan link dari website ini. Ini adalah websitenya WordPress.org, official WordPress, dan di sini kita akan mendownload dictionary ataupun translation untuk bahasa Indonesia. Nah, di sini sudah ada 8.650 terjemahan string dari bahasa string WordPress yang sudah diterjemahkan ke versi Indonesia. Nah, ini official dari websitenya WordPress itu sendiri dan ini akan kita download. Di sini di bagian bawah
kita pilih Portable Object Message Catalog ataupun extension PO, dan kita pilih export. Oke, dan di sini kita sudah mendownload plugin untuk penerjemahan bahasanya. Nah, ini harus kita rename terlebih dahulu. Oke, ini akan kita rename. Nanti untuk teks rename-nya akan saya cantumkan di kolom description. Nah, ini WP pluginnya kita hapus. Oke, kemudian kita ketikkan WooCommerce garis ID dash ID dash underscore ID huruf besar. Oke. Nah, ini kita harus merename name file yang sudah kita download tadi, extension file PO tadi menjadi seperti ini ya, WooCommerce ID. Oke. Nah, ketika sudah selesai, kita kembali lagi ke si menu plugin Loco Translate tadi. Oke, Loco Translate. Kita kembali lagi ke menu Loco Translate, menu plugin yang pertama. Kita pilih lagi yang seperti tadi, WooCommerce. Oke, dan di sini sudah ada Indonesian yang tadi sudah kita buat ya. Nah, di sini kita pilih upload PO. Oke, di sini choose location-nya sama juga, penting banget untuk di setting ataupun dipilih ke custom location ya. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, apabila nanti ada upgrading versi WordPress-nya kita, si file ini tidak terganggu. Kemudian kita upload file yang tadi. Upload. Nah, file yang tadi sudah kita rename, kita upload. Dan ya, sekarang sudah nampak terjemahannya sudah 99,9%. Nah, tadi file PO tadi yang sudah kita upload otomatis melakukan translating ataupun penerjemahan dari 8.650 string yang tadi yang tidak diterjemahkan. Nah, jadinya sekarang semua string yang ada di WooCommerce ataupun di websitenya kita itu sudah diterjemahkan ke versi Indonesianya ataupun ke bahasa Indonesianya dengan menggunakan bantuan plugin si Loco ini. Dan juga untuk database translation-nya itu kita download dari websitenya si WordPress tadi. Nah, setelah kita melakukan upload itu websitenya kita tidak akan langsung serta-merta berubah langsung ke bahasa Indonesia. Nah, ini tadi setelah saya upload, loh kok website saya masih menggunakan bahasa Inggris, kok belum terjemahkan, kok belum ditranslate gitu ke bahasa Indonesia. Tenang, ada satu poin lagi yang harus kita lakukan. Nah, langkah terakhir yang kita lakukan adalah kita ke settingan websitenya kita pilih general di menu dashboard, kita pilih setting general, kemudian untuk set language kita pilih ke Indonesia. Oke, Indonesia. Di mana ini sih Indonesianya? Sebentar, terlalu banyak bahasa di sini ya. Kita pelan-pelan cari Indonesia. Oke, ini dia. Nah, kita rubah websitenya kita, bahasa daripada settingan generalnya kita, itu bahasa websitenya kita itu, kita rubah terlebih dahulu ke bahasa Indonesia. Nah, kalau sudah, itu langkah terakhirnya. Sekarang kita refresh dan oke, sekarang websitenya kita sudah menggunakan bahasa Indonesia ataupun teks-teks yang tadi sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Yang add to cart itu menjadi tambah ke keranjang gitu. Nah, jadi lebih familiar ataupun untuk pengguna website, terutama kalau misalnya kita jualan untuk lokal di Indonesia itu jauh lebih ini ya, jauh lebih nyaman untuk digunakan karena menggunakan bahasa Indonesia. Produk menjadi tulisannya menjadi bahasa Indonesia, price menjadi harga, kemudian di sini segala sesuatunya menjadi bahasa Indonesia gitu. Form-form untuk pengiriman juga setelah menggunakan bahasa Indonesia, label-labelnya juga sudah menggunakan bahasa Indonesia. Nah, gampang banget sebenarnya untuk merubah website kita menjadi bahasa Indonesia.
Nah, selain itu, plugin si Loco Translate ini itu juga punya keunggulan lain ataupun ada fungsinya lain yang di mana kita bisa merubah teks tertentu yang menurut kita kurang cocok itu bisa kita rubah menjadi teks secara spesifik yang memang kita inginkan gitu. Jadi contohnya seperti ini. Jadi contoh seperti yang tadi apa view cut itu kan lihat keranjang, saya akan merubahnya menjadi lebih pendek katanya. Nah ini kan tadi kan view cut nih bahasanya itu kan lihat keranjang gitu. Nah ini saya akan merubah teksnya ataupun labelnya itu menjadi hanya kata keranjang gitu. Jadi jauh lebih lebih to the point gitu. Jadi ini saya save terlebih dahulu. Kita ke di pengaturannya si Local Translate kita bisa langsung merubah kata-kata yang kita rubah gitu. Oke, jadi kita save terlebih dahulu. Kita refresh. Oke, nah ini sedikit tips kalau misalnya teman-teman melihat ketika teman-teman sudah merubah tetapi kata-katanya itu belum berubah, itu teman-teman jangan panik. Hal yang perlu teman-teman lakukan adalah melakukan clear ataupun membersihkan cookie ataupun cookie dan juga cache-nya filenya kita. Maksud saya browsernya kita itu cookie dan cache-nya kita bersihkan terlebih dahulu ataupun history daripada penjelajahannya di browsernya kita itu kita hapus terlebih dahulu dari browser yang kita pakai. Gitu. Nah, kalau misalnya sudah dihapus, ini teman-teman refresh. Oke, kita bakal lihat apakah sudah berubah. Ini saya tambah ke keranjang terlebih dahulu. Dan oke, sudah berubah menjadi hanya kata keranjang. Nah, kenapa kita harus bersihkan cookie-nya kita? Karena cookie-nya kita itu masih istilahnya masih nempel gitu di browsernya kita, sehingga perubahan yang tadi kita lakukan tidak langsung serta-merta berubah di website yang kita lakukan gitu. Padahal sebenarnya kita sudah melakukan perubahan, hanya saja karena cookie-nya itu masih nempel, perubahannya belum langsung teraplikasikan. Makanya penting bagi kita untuk membersihkan cookie-nya kita terlebih dahulu gitu. Contoh lain lagi. Oke, terlogout. Jadi saya akan login terlebih dahulu. Oke, nah untuk contoh selanjutnya di sini saya akan buat kata add to cart yang tadi ataupun tambahkan ke keranjang menjadi lebih singkat ataupun di sini kata add to cart-nya yang tadinya tambahkan keranjang saya rubah menjadi belik produk gitu. Oke. Sudah kita bersihkan lagi cookie-nya kita. Oke. Seperti yang tadi saya sampaikan, ketika kita sudah melakukan perubahan ataupun ada perubahan kata yang kita lakukan dengan Loco Translate, maka kita bersihkan dulu cookie-nya kita. Oke, baru kita cek apakah perubahan di websitenya kita itu sudah berubah atau tidak. Oke, nah kata tambahkan ke keranjang tadi sudah berubah menjadi kata balik produk. Jadi di sini teman-teman bisa merubah kata-katanya sesuai dengan yang teman-teman inginkan gitu. Dan yang paling penting adalah keseluruhan websitenya kita itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Dan kalau memang ada bahasa-bahasa lain yang ataupun ada teks-teks lain yang menurut teman-teman kurang cocok, teman-teman bisa merubahnya ke bahasa ataupun ke teks yang spesifik yang memang benar-benar teman-teman inginkan gitu. Nah, sekian untuk video singkat ini tentang bagaimana cara merubah teks yang ada di WordPress-nya kita dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Semoga membantu. Kalau misalnya membantu, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk subscribe supaya saya lebih semangat untuk memberikan video-video sharing yang lain seputar WordPress. Oke, teman-teman, thank you.